وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Sekarang kita masuk di bab berikutnya, yaitu tentang sholat berjamaah. Allah telah memerintahkan dalam kitabnya yang mulia kepada kaum muslimin untuk sholat secara berjamaah. Sebagaimana firman-Nya, wa aqimus shalah wa atuz zakah warka'u ma'ar raki'in. Di sini ada kata-kata warka'u ma'ar raki'in. Dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan rukuk bersama orang-orang rukuk. Berarti ini jamaah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi, wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minkum maka wal ya'khud aslihatahum wa idza sajadu falyakunu waraikum wal ta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu maka wal ya'khudu hidrakum wa aslihatahum. Jadi ini dalil tentang sholat khauf. Bahwasanya sholat khauf itu bukan sholat sendiri, bukan, tapi sholat wajib yang dilakukan saat peperangan. Nah, mekanismenya yaitu ketika kemudian ada peperangan, maka kalian tetap harus sholat bareng-bareng. Cuman caranya tertentu, itu yang disebut dengan sholat khauf, dalilnya ini. Sehingga sholat dalam kondisi perang aja disuruh jamaah, maka pas nggak perang ya apalagi lebih wajib untuk berjamaah. Maka sholatlah berjamaah bersama kaum muslimin gitu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menekankan wajibnya sholat berjamaah jika ada, kecuali jika ada halangan. Sabda beliau SAW, man sami'an nida walam yujibhu fala sholata lahu illa min udrin. Siapa yang mendengar adzan namun dia tidak memenuhinya dengan sholat berjamaah di masjid, maka tidak ada sholat baginya kecuali dia punya udzur. Jadi harus punya udzur. Dan ini khususan buat laki-laki ya. Kalau perempuan memang sunahnya di rumah. Kalau kemudian perempuan di rumah, ada beberapa perempuan ya jamaah lah gitu kan. Dan sampai perempuan kemudian di rumah kemudian sendirian juga, jangan ya. Juga terdapat dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu bahwa ada seorang yang buta berkata, ya Rasul, sungguhnya tidak ada yang menuntunku ke masjid. Apakah aku mendapatkan keringanan untuk sholat di rumah? Beliau bersabda, apakah kamu mendengar adzan? Beliau kemudian mengatakan iya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ya udah panggil atau sambut seruan adzan itu, datang ke masjid. Maka kepada mereka yang sering meninggalkan sholat berjamaah, perhatikanlah, seorang buta yang tinggal jauh dari masjid, tidak ada yang menuntunnya, sedang di tengah perjalanan terdapat pohon-pohon dan binatang buas, namun dia tetap diwajibkan atau diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mendatangi sholat berjamaah. Maka ini penting ya, untuk kemudian kita menjaga keimanan kita untuk kemudian mendatangi masjid. Jadi semakin sering kita ke masjid, semakin sering kita menghadiri jamaah kaum muslimin, maka insya Allah kita akan makin banyak diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari syaitan dan kemudian menjauh dari segala pikiran-pikiran yang buruk. Lalu bagaimana dengan kita yang sehat walafiat, aman, tinggal di dekat masjid, tapi kemudian nggak sholat, tapi memilih sholat untuk tidak berjamaah? Maka tidakkah kita malu kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Maka bertobatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum engkau berada pada hari kiamat lalu berucap, Rabbirji'un la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal yang soleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan dulu.